Halo teman-teman, selamat datang di podcast komunikasi Universitas Batu Raja, edisi Pratikum Mata Kuliah Jurnalisme Audio dengan dosen pengampu Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Kenalin, saya Faris Sabran Arahman dan rekan saya. Saya Bima Indra Febri Kurniawan. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang pastinya akan membagikan pengalamannya menjadi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan perlu kalian ketahui, narasumber kita ini pernah menjadi pendamping pelatih Paskibraka tahun 2022 dan 2023. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Kak Fizi. Halo Kak Fizi. Halo. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah banget, baik banget sekarang. Alhamdulillah. Gimana hari ini puasa? Puasa dong. Puasa, alhamdulillah. Gimana nih Kak, kelancaran puasanya? Apakah lancar, ada kendala Kak? Alhamdulillah sih, sampai sekarang belum pernah pecah sih. Oke, apa sih kegiatan hari-hari ini? Kalau kegiatan hari-harinya biasanya sekarang lagi fokus jualan mochi nih. Mochi di Desa Peninjauan. Boleh nih teman-teman yang pengen beli di Desa Peninjauan. Boleh tuh yang mau beli di kakak ini. Boleh kasih tahu nggak detail lokasinya di mana? Kalau lokasinya itu di depan kantor pos Desa Peninjauan. Bertepatan di fotokopi Diki namanya. Berarti masih di pinggir jalan ya? Iya betul, di booth. Oke, ini baru pertama kali coba usaha itu atau? Pertama kali sih buat ngikutin teman-teman gitu kan. Teman-teman pada jualan semua pas bulan puasa ini. Jadi kenapa enggak gitu kan? Ya untung-untung kecil lah. Jadi usaha ini dari temen atau dari sendiri? Kalau usahanya sendiri sih, tapi teman-teman itu pada jualan gitu loh. Jadi ikut-ikut temen lah jualan gitu kan. Tapi kalau mochinya sendiri kita buat sendiri, beli bahan sendiri, semuanya pokoknya sendiri semua. Kalau boleh tahu untuk harganya berapa enggak? Untuk harga mochinya itu beda varian. Kalau varian coklat, Oreo dan strawberry itu 5.000, tapi kalau buah-buahan asli kayak jeruk, mangga dan lain-lain itu 7.000. Oke. Kalau boleh tahu sekarang nih kakak lagi kuliah atau kerja? Sekarang mahasiswa akhir, tinggal nunggu wisuda lagi. Alhamdulillah. Tinggal sebentar lagi ya. Iya berarti. betul banget. Tinggal detik-detik lagi nih. Skripsi sudah nggak? Aman nggak? Skripsi alhamdulillah aman, udah selesai semua, udah sempro, udah kompre juga, tinggal nunggu yudisium lagi Yudisium. nih. Doain ya. Alhamdulillah. Doain pasti nih kak. Iya. Berapa lama nih Kak? Ini apa durasi Perkuliahannya. nyusun skripsinya? Kalau nyusun skripsi itu lumayan lama sih, soalnya kita tuh sistem blok kan, bukan sistem SKS. Jadi kita tuh harus ngikutin blok dari mata kuliahnya gitu. Kalau durasinya tuh sekitar 1,5 tahun lah gitu. Kenapa sih yang kakak pilih ini jurusan apa sekarang? Kalau saya psikologi, jurusan psikologi. Iya betul. Psikologi. Keren ini. Nah kakak itu ngapa ngambil jurusan psikologi itu? Kenapa ngambil psikologi? Sebenarnya itu awal mula ngambil psikologi itu baca-baca di Google kan. Jurusan apa sih yang bakalan kedepannya itu bakalan banyak peluang kerja gitu kan. Ternyata psikologi itu salah satu rekomendasinya. Nah ternyata pas saya tanya ke orang tua saya, gimana nih ya tanggapan tentang psikologi gini. Dan alhamdulillah itu respon orang tua itu kayak, ya udah ambil aja nggak apa-apa psikologi gitu. Emang dari diri sendiri tuh kayak jiper gitu kan, psikologi kok aduh mental health banget nih gitu kan. Tapi overall psikologi itu ternyata ilmu yang lumayan seru gitu kan. Menyenangkan gitu. Tapi ya adalah beberapa yang musingin kepala. Di semua jurusan tuh kayaknya. Iya betul banget betul. Oke. For your information teman-teman, Kak Fizi ini merupakan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2017. Dan mungkin Kak Fizi boleh kasih tahu dong alasan kakak bergabung jadi Paskibraka. Oke. Alasan kenapa mau bergabung Paskibraka itu sebenarnya seleksi maksudnya. Iya. Ikut seleksi. Gak tahu ya, awalnya itu kayak ngelihat Paskibraka itu kayak keren banget gitu loh. Langkah tegak majunya yang seragam, pakaiannya yang putih-putih gitu loh, kayak keren banget gitu kan. Nah, pas saya SMA itu ikutlah coba-coba di tahun pertama itu tes paskibraka kabupaten aku. Pas
pertama itu gagal. Itu tahun berapa? Di Tahun berapa tahun itu, Kak? 2016 kakak itu gagal. Oh. Nah, di tahun kakak itu ada 2 kali tes untuk kelas 1 dan kelas 2. Heeh. Jadi kakak ikut lagi di kelas 2-nya dan alhamdulillah kepilih di tahun 2017. Alhamdulillah kepilih ya, Kak ya. Iya. Akhirnya. Tapi kan Kak, di Paskibraka ini kan anggapan masyarakat kan orangnya hitam, kan, botak kan. Betul, 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 betul. Kenapa sih Kak kakak apa lebih meyakinkan diri kakak untuk gabung nggak? Sebenarnya kalau dulu karena dari SMP aku itu ikut paski sekolah, Oh. jadi kayak termotivasi banget gitu loh guys. Ngelihat paskib itu kayak keren-keren, gagah-gagah, terus kayak disiplin dan lain-lain gitu lah. Nah jadi memotivasi diri sendiri itu buat kayak oke lah, aku harus ikut nih gitu kan pas tes PPI di tahun 2017 itu. Jadi ya terserah sih mau botak, mau kurus, mau hitam dan lain-lain itu terserah sih. Soalnya itu resiko gitu kan. Berarti itu nggak ada paksaan dari orang tua atau yang sebagai hal lain gitu. Kalau paksaan sih nggak ada, malahan aku itu pas di tahun 2016 untuk ikut tes itu nggak diperbolehin ikut tes PPI. Kenapa? Karena apa itu, Kak? Karena ya balik lagi kayak pandangan orang-orang tadi kan, kayak buat apa sih ikut kayak Iya. gini? Udah hitam, udah kurus gitu Kurus. dan lain-lain kayak nggak kurus gitu kan. Untuk apa gitu kan? Esensinya apa gitu kan? Tapi balik lagi ke kitanya, kalau udah termotivasi dan udah pengen banget jadi itu, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak kita ikutin struktur seleksinya biar cari-cari pengalaman dan relasi juga gitu kan? Oke, kayaknya menarik sih cerita ya kan. Mungkin boleh sih kakak lebih ceritain lagi lebih detail Kak dari awal Dari sampai awal perjalanan gitu. Mungkin Boleh, sampai boleh. pelaksanaan mungkin. Oke, dari seleksi sampai ke pelaksanaan gitu ya. Iya. Kalau kakak tuh di 2017 itu pas kakak keterima di Paskib itu, tes kita tuh seleksinya itu cuma 3 hari. Itu berturut-turut. Hari pertama itu kita tes kesehatan, dari tes tinggi badan, berat badan, kesehatan kayak gigi, mata dan lain-lain itu dites semua. Terus kalau misalnya udah berhasil di seleksi pertama, hari pertama itu balik ke rumah dulu, besoknya langsung ke GOR lagi. Kebetulan kakak di GOR dulu tesnya. Hari kedua itu tes pengetahuan umum dan juga psikotes. Nah di situ ditesin semua dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pengalaman dan lain-lain juga, tentang piagam-piagam maupun sertifikat yang udah ada. Terus psikotesnya juga lumayan susah gitu loh. Terus di hari ketiga itu jasmani. Nah jasmani ini nih banyak banget yang lumayan susah gitu kan. Kenapa? Karena kita tuh dulu siswa itu taulah masih manja-manjanya gitu kan. Betul Benar kan? itu kayak itu. Nah jadi disuruh push up, sit up, terus lari, saturan dan lain-lain itu kayak aduh ngap banget gitu kan. Bahkan nggak banyak orang tuh kayak pingsan gitu kan di saat tes itu. Tapi alhamdulillah banget pas di hari ketiga itu nggak tahu kenapa kayak dikuatin banget gitu loh sama Tuhan. Kayak mungkin motivasi terlalu gede ya. Gitu. Jadi kita tuh kayak semangat aja sih ngikutin hari-harinya itu pas pengumuman pas Pantohir itu. Dan alhamdulillahnya di satu-satunya siswa dari SMA Negeri 7 itu kakak berhasil di tahun 2017. Gila. Ya. Keren itu. Nah untuk hari-hari latihannya itu kita dulu pertama itu langsung latihan 1 kali seminggu, yaitu di hari Minggu doang. Sekian bulan, kayak sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah lah, itu di change lagi latihannya 2 kali 1 minggu di hari Kamis kalau nggak salah, Kamis sama Minggu kalau nggak salah. Latihan dan akhirnya sampailah pas di hari karantinanya itu beda dari sekarang. Kalau sekarang itu biasanya cuma berapa belas hari, kalau kakak dulu tuh hampir 20 hari. Waduh. Iya 20 hari Lama itu. Di 20 hari itu lumayan ya, nguras tenaga, nguras mental, pokoknya semua dikuras semua lah intinya. Di karantina itu bayangin aja nih, dari subuh, dari jam 4 kita bangun, setengah 4 itu kita nyuci baju. Setelah nyuci baju itu kita sholat, sudah sholat itu kita senam, udah senam kita itu makan snack gitu. Udah itu langsung ke kamar lagi buat mandi, ganti baju. Itu cepet-cepetan itu sama teman-teman. Bahkan nggak sekali 2 kali kita tuh mandi itu barengan gitu. Satu kamar 3 orang gitu kan. Jadi buat kenangan banget kan. Terus udah itu langsung jam 7, sekitar jam 7 kurang
kita langsung ke taman buat latihan paskibrakanya, langkah tegak maju dan seluruhnya itu sampai jam setengah 12. Setengah 12 itu kita pulang lagi buat persiapan sholat dan juga persiapan makan siang. Lalu kita diperbolehkan untuk istirahat sebentar sampai sekitar jam 2. Sudah itu langsung bangun lagi, langsung ke taman lagi, langsung latihan lagi. Terus udah latihan dipotong sama sholat asar, udah langsung latihan lagi, baru pulang ke karantina. Karantinanya juga malam-malam itu ada materi malam. Materi malamnya itu sampai jam 10. Kadang-kadang itu kita tuh Ngantuk. aduh, Ngantuk itu pastinya. bukan ngantuk lagi sih sebenarnya. Fresh care itu 1 bulan itu 20 hari itu udah habis satu fresh care. Satu fresh care itu buat apa? Buat ngituin bawah mata, buat nggak ngantuk gitu loh. Jadi masa-masa di karantina itu masa-masa lumayan capek banget sih. Oke. Nah kak, kalau boleh tahu, bagaimana sih yang ini cara kakak membagi waktu antara waktu yang pas sekolah sama ikut itu, paskib? Kalau pembagian waktunya sih latihan maksudnya ya. Iya latihan. Kalau pembagian waktunya sih sebenarnya alhamdulillah banget di sekolah kakak itu membebaskan siswanya buat ikut organisasi-organisasi gitu loh, kayak nge-support gitu kan. Mungkin dari sekolah-sekolah yang lain juga mungkin kayak gitu, tapi di sekolah kakak itu kayak support 100%. Kalau misalnya ada siswa yang berprestasi maupun di akademik maupun di non akademik, mereka support banget. Nah jadi kalau misalnya kakak di hari Kamis tadi kan misalkan nggak latihan, jadi nggak sekolah, itu nggak apa-apa, diperbolehkan banget, bahkan nggak harus ngerjain PR dan lain-lain gitu loh. Ada privilege ya, karena kan itu kan memperindah dan mempermajukan juga sekolah kan gitu kan. Karena kalau di desa itu susah buat dapetin paskibraka Kabupaten Ogan Komering Ulu, beda sama sekolah-sekolah yang di kota gitu kan. Ya kalau bagi waktunya sendiri juga paling kalau misalnya ada benar-benar praktikum, kalau misalnya di sekolah gitu kan, tanya-tanya aja sama teman-teman kelas gitu aja sih sebenarnya. Tapi dong ini apa, kalau ikut latihan otomatis pelajaran ada yang ditinggal dong. Ya betul Ilmu. banget. Nah itu yang salah satu sebenarnya kayak disayangin gitu Iya. kan. Iya. Karena kakak kan waktu itu pas keterimanya di kelas 2 mau kelas 3. Nah di kelas 3-nya itu kan kita masih di masa karantina tuh. Banyak banget kayak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya mau diikutin nggak bisa, nggak diikutin sayang gitu kan. Cuman ya balik lagi teman-teman kan ada gitu kan, dan juga guru-gurunya juga kalau misalnya kakak udah kayak ketinggalan nih pelajarannya, guru-guru itu nge-push, oh Aldi, Fizi gitu kan, kamu harus ngelakuin ini bla 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 buat ngebenerin nilainya gitu sih sebenarnya. Oke kak, mungkin kalau yang kayak dari masa karantina nih itu kan full tiap hari kan, 20 Ya, betul, hari betul, kan. betul. Itu gimana deh kak? Gimana nih untuk sekolah maksudnya? Iya. Kalau di karantina sih sebenarnya kalau udah dapat dispensasi dari, kalau kakak dulu di Dispora, kalau sekarang di Kesbangpol gitu kan, mengenaunginya. Kalau udah dapat dispensasi dari Dispora sih, alhamdulillah sih sekolah aman-aman aja sih. Untuk palingan pelajarannya yang bakalan kita di push lagi nih. Kalau misalnya udah dari karantina itu harus push banget karena banyak banget pelajaran-pelajaran yang ketinggalan 20 hari itu. Oke. Pasti banyak itu yang ketinggalan. Betul. Nah selama kegiatan karantina itu ada nggak kesempatan untuk bertemu sama orang tua, apa teman atau kerabat gitu? Ada sih, sekitar 2 kali pertemuan orang tua dan 1 kali pertemuan untuk teman. Yaitu pas malam jumpa orang tua sama malam pengukuhan. Nah di pengukuhan itulah kita bisa temu orang tua, temu teman-teman maupun pacar gitu kan. Jadi aman-aman aja sih sebenarnya kalau bertemu teman orang tua gitu. Nah kira-kira nih dari yang dikangenin tuh ada nggak dari dunia luar pas kita masih di masa karantina gitu? Oh iya bener banget dong, pasti banget itu pasti. 20 hari. Yang pertama. 20 hari Iya kan. betul. Apalagi siswa yang nggak pernah lepas dari orang tua gitu Iya, kan. Bener itu kak. Iya betul. Jadi kangen banget tentang masakan orang tua. Itu pertama itu. Terus kayak setiap hari kita temu orang tua, tiba-tibanya 20 hari itu nggak temu sama sekali gitu kan. Itu tuh lumayan kangen gitu kan. Terus juga kayak di kehidupan sekolah gitu, karena di karantina itu kayak monoton gitu kan. Setiap hari itu kayak ngerjain hal yang sama mulu gitu kan. Jadi kita tuh kayak kangen kehidupan bebas gitu, karena kayak ngerasa dikekang gitu kan di situ tuh. Iya. Oke. Kak, kira-kira kan pas saat bulan puasa nih kak,
Untuk latihan masih diliburkan atau tetap latihan nggak? Kalau di tahun kakak dulu bertabrakan dengan latihan tuh, tapi nggak diliburin, tapi jadwalnya aja diubah. Kalau Jamnya? misalnya kita tuh biasa dari jam 6 pagi sampai siang gitu, sampai jam 2 itu dibalik, biasanya dari jam 2 sampai sore gitu. Bahkan nggak, kadang-kadang itu kita buka bersama teman-teman capaskanya langsung. gitu. Iya. Iya. Kalau untuk intensitas latihannya Kak dikurangi atau tetap Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Sama Berarti aja walaupun sih. puasa tuh lemes? masih aja kayak sama gitu yang Iya, latihan-latihannya. bener sama semua, tapi ya mungkin kayak push up sit up-nya aja kayak yang dikurangin Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya langkah tegak maju dan lain-lainnya itu kayaknya sama-sama aja sih. Oke. Kan di di Paskibraka ini ada 3 tingkatan, Iya. yaitu Paskibraka Kabupaten, Paskibraka Provinsi, dan Paskibraka Nasional. Iya betul. Nah, kira-kira nih yang membedakan dari ketiga itu apa, Kak? Oke, for your information, kakak ini kan di kabupaten nih. Ya. Kakak ngejelasin ini bukan gara-gara kakak di kabupaten mau bagusin kabupaten Iya. gitu kan, enggak. Jadi perbedaannya itu sebenarnya enggak ada perbedaan yang signifikan, cuma kita itu kayak dibedain saat penempatan penugasannya aja. Ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi, dan ada juga di pusat. Nah, perbedaan yang paling dominannya itu palingan gengsi. Gengsi. Ya betul. Jadi kayak kita kalau dapat di pusat itu kayak benar-benar bangga banget gitulah. Karena satu Indonesia lah menonton kita kan, 36 orang itu kan. Jadi gengsinya yang pertama itu yang paling kayaknya diincar-incar orang banget buat dapat pusat gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Purna Paskibrakanya itu kayaknya sama aja, karena kita tuh semuanya disebut Purna Paskibraka Indonesia. Cuman beda penempatan buat penempatan pelaksananya aja gitu. Itu sih. Kalau ini ya Kak, kalau untuk seleksinya atau porsi latihannya sama nggak? Kalau porsi latihan itu sebenarnya beda. Bedanya itu karena kita tuh biasanya satu Indonesia ini tesnya itu kabupaten dulu. Oke. Udah kabupaten, baru ke provinsi, dan juga ke pusat gitu kan. Karena di kabupaten itu kenapa beda porsi latihannya itu karena di kabupaten itu biasanya lebih cepet latihannya. Latihannya itu dibanding provinsi dan latihan pusat itu biasanya lebih cepat latihannya. Kayak misalnya di bulan 4 atau bulan 3 gitu latihannya, karena mengejar gitu kan, mengejar. Iya, duluan dari yang lain, karena mengejar buat bagus dulu, buat dikirim ke provinsi. Kalau misalnya di provinsi mereka lulus, berarti mereka latihan nanti ke provinsi. Tapi nggak memungkinkan bahwa mereka pas sebelum latihan di provinsi itu masih latihan lagi di kabupatennya, karena mereka kan mewakili kabupaten itu sendiri kan. Iya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita lulus lagi ke pusat, nah mereka tuh juga latihan juga ke provinsinya. Di provinsi dibagusin dulu, baru mereka latihannya di pusat gitu. Jadi sebenarnya kalau durasinya lebih lama di kabupaten. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kakak kemarin di Paskibraka itu mendapat di posisi apa? Di sebagai apa gitu? Iya, alhamdulillah banget kakak dulu tuh dapat posisi Danton pasukan 8. Ya. Cukup menarik ini. Oke. Kalau boleh tahu Kak, apa aja sih yang posisi-posisi yang ada di Paskib Kak? Posisi-posisi yang di dalam di Paskibraka itu ada Danton umum, Danton 17. Terus ada pembawa baki tentunya, ada juga Danton pasukan 8, ada pengibar, dan juga ada penggerek bendera. Ada juga tambahan itu kayak wings itu kayak di pasukan 8 yang nanti posisi belakang itu bakalan masuk ke pasukan 17. Itu sih. Oke. Formasi berarti ya? Iya betul formasinya. Oke. Kalau boleh tahu Kak, Kakak kan kemarin kan jadi Danton pasukan 8 Yep. kan? Boleh tahu nggak cara biar jadi posisi itu Kak? Boleh di-spill Buat dikit ngedapetin gitu. posisi Iya. itu gitu ya. Menarik ini. Kakak dulu tuh kenapa bisa kepilih itu sebenarnya di tahunan kakak itu sebenarnya banyak banget yang pengen jadi Danton pasukan 8. Karena itu kan pusat kan. Iya, itu pusat. Inti gitu kan di Iya. pasukan 8 itu. Kakak dapat itu karena mungkin kakak sedikit ambis ya. Karena di saat itu siswa-siswa dulu kan memang kayak gitu kan. Siswa-siswa zaman dulu kan memang lumayan ambis gitu kan. Karena di tahun kakak itu kayak ngerasa persaingan antar temen itu kayak gede banget. Jadi kakak itu kayak ngerasa harus dapat gitu loh ya. Kayaknya. Betul. Nah, harus bersaing dengan teman-teman yang lainnya, dan alhamdulillahnya kayak dipercaya dari pelatih juga kakak mumpuni untuk dapat di Danton pasukan 8 sore. Jadi gitu.
Alhamdulillah dapet. Rezeki. Rezeki banget, betul. Kalau untuk ini Kak, kalau untuk posisi yang lainnya Kak, gimana tuh Kak caranya Kak? Sebenarnya kita tuh dari latihan awal kita tuh udah di lihat-lihat nih dari pelatihnya bahwa oh si dia ini si A, si B, si C ini cocoknya di mana gitu kan. Misal si A cocoknya itu di Danton, si B itu cocoknya di Danpo dan lain-lain. Nah, mungkin kemungkinan ini kayak kemungkinan besar itu kakak itu udah diincar kayak dari latihan-latihan mingguan itu, oh ternyata dia ini cocoknya di Danton pasukan 8 sore atau gimana gitu kan dari pelatihnya. Mungkin itu sih kalau mau ngedaftarin diri misalnya jadi Danton gitu, enggak sih, biasanya pelatihnya yang langsung nunjuk gitu. Langsung ditunjuk berarti. Iya, Kak, betul. ya. Tapi ini Kak, kan ada untuk pasukan tuh kan ada yang namanya baki kan. Iya, Ada betul, baki betul. pagi, baki sore kan beda orang. Iya, Kak. betul. Apa itu Kak yang jadi kriteria Kak? Sebenarnya kalau kriteria itu sebenarnya kematangan dia untuk langkah maju dan juga kekuatan tangan untuk menadah baki itu sendiri. Karena dalam latihan per minggu itu untuk baki-baki itu dites seluruh capaska putri itu dites semua, gimana cara dia bawa nampan, gimana cara dia langkah maju saat membawa nampan, dan juga di nampan itu ada, kalau kakak dulu batu bata itu Oh iya. berat kurang lebih 3-4 kilo. Jadi selama pengibaran itu lumayan capek banget kan bawa baki Iya. gitu kan. Jadi siapa teman-teman putri capaska putri yang berhasil rintangan itu nggak pegel, maksudnya itu kan nggak ya pegel sih, tapi maksudnya itu nggak yang sampai Ya, nggak jatuh kelihatan gitu gitu. kan. Iya, betul. Ya itulah yang bakal jadi bakinya. Tapi ada juga salah satu unsur lain, misal kayak gimana ya, fisiknya yang memadai mungkin gitu. Visualnya. Ya, visualnya, betul. Nah, menurut info yang beredar nih Kak, seleksi Paskibraka sudah dibuka ya. Yap, betul. Kira-kira persyaratan dan tahapan seleksinya itu berbeda tidak dari tahun kemarin-kemarin gitu? Sangat-sangat berbeda sih tahun ini. Iya, sangat-sangat berbeda karena kita sekarang ini udah ngikutin persyaratan dari atas gitu kan, bukan yang benar-benar kalau dulu banget kita tuh kayak tok banget dari disporanya gitu. Disporanya itu pengennya gimana, seleksinya kayak gitu. Tapi sekarang kita tuh harus ngikutin Kesbang Pol yang dari atasan BPIP itu harus ngikutin seluruh tahapannya tuh, kayak ada online-nya, ada pendaftaran online gitu kan, ada pendaftaran langsung, dan juga ada persyaratan-persyaratan yang lumayan rumit untuk diikuti siswa SMA di kabupaten aku gitu maksudnya. Berarti lebih sulit Kak ya daripada tahun Ya. kemarin. Sebenarnya kalau sulit atau enggaknya itu sebenarnya sama aja. Ya. Cuman mungkin persyaratan itu lumayan beda, jadi panitia-panitia di dalamnya itu sedikit rumit gitu loh untuk membedakan antara yang sekarang sama yang dulu gitu. Oke. Mungkin nih kayak mungkin pas saat pelaksanaan di hari H kan banyak mata yang tertuju ke Ya, betul, Paskibrakanya, betul. terutama adanya Bapak Bupati Bupati. yang Yap, hadir kan. betul banget. Bagaimana sih Kak tips bagi kalian untuk tidak gugup menghadapi mereka? Kalau tipsnya itu sebenarnya jujur agak susah ngasih tips ya, karena kita tuh saat di umur 17 tahun, 16 tahun itu kita tuh benar-benar kayak ngerasa Demam panggung. aduh udah mau panggung banget nih gitu kan. Tapi alhamdulillahnya banget saat kita udah dari DP menuju pelaksanaan gitu, nggak tahu kita tuh kayak ngerasa nggak ditonton gitu loh. Kita tuh pokoknya fokus buat ngibarin bendera merah putih dengan baik benar aja gitu loh. Nggak ada pikiran kayak aku harus baiklah ada gitu, nggak ada sih. Yang penting pelaksanaan udah selesai, udah gitu. Berarti Nggak cuek ya. Iya, Cuek cuek aja lebih ke berarti. cuek gitu. Walaupun ada kayak apa orang tua yang nonton Iya. kan, tapi kita fokus dulu Nggak ada pikiran buat kayak gitu juga tuh. fokus dulu ya. Iya, Harus betul. fokus. Gas ya. Kayaknya terlalu fokus jadi buat nggak ada grogi-grogi lagi. Oke. Oke. Nah, ngomongin masalah pelaksanaan nih Kak di hari H kan. Yep. Nah, misal Paskibranya itu melakukan kesalahan kayak yang peci jatuh atau pingsan atau bendera di ini terbalik. Nah, tindakannya itu gimana Kak? Kalau misalnya dari atribut-atribut misalnya ada yang jatuh dan lain-lain, itu sebenarnya itu hal yang ya memang hal fatal. Cuman maksud kita tuh hal yang nggak bisa kita kendalikan juga gitu kan. Tapi kalau misalnya dari bendera terbalik atau misalnya bendera jatuh ataupun misalnya baki jatuh dan lain-lain itu sebenarnya kayaknya dari individualnya sendiri. Yang dimana kita tuh kan latihannya udah lama banget dari bulan 3, bulan 4 gitu kan. Ya seharusnya dari individual itu sendiri udah paham, harus fasih gitu kan. Oh udah ini kita gimana, harus gimana. Kalau misalnya bendera yang kebalik gimana,
tindakannya dan lain-lain itu biasanya udah dikasih semua tips and trick dari pelatih. Jadi tinggal dari si individual itu sendiri mempelajarinya gimana mengatasinya gitu kan. Tapi jika pun kalau memang ada kesalahan, biasanya itu tindakannya itu biasanya dari pelatih itu sendiri. Gimana konsekuensi dari pelatihnya ya kita ikutin aja gitu kan, karena kita memang kita harus dididik di tempat sebagai mental yang kuat juga kan. Jadi ikutin aja kata pelatih. Oke. Setelah yang ini, setelah penaikan dan penurunan bendera, Yap. itu ada ya apa kegiatan lagi yang dilakukan atau apa gitu? Kalau di tahun kakak itu biasanya juga di tahun-tahun sebelumnya juga biasa kayak gini. Sudah dari pengibaran kita itu biasanya ada yang namanya adat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Oku, yang dimana kita tuh kayak dilantik kita itu sebagai Purna, karena kita kan kalau dari Purna Paskibraka Oku ini biasanya Paskibraka itu cuman saat pelaksananya aja, saat dikukuhkan dan saat pelaksanaan itu disebut sebagai Paskibraka. Tapi saat kita udah selesai pengibaran dan menurunkan bendera merah putih dengan baik, biasanya itu malamnya itu kita langsung dilantik sebagai Purna Paskibraka. Tuh. Oh gitu ya. Yep. Baru tahu saya. Kira-kira nih Kak, apa sih yang Kakak kangenin dari masa-masa latihan dulu? Kalau kangenin sebenarnya teman-teman seangkatan gitu kan. Karena sekarang kan udah sekian tahun berlalu, teman-teman juga udah pada pisah-pisah gitu kan. Ada yang jadi IPDN, ada polisi dan lain-lain gitu kan. Ada juga kuliahnya di mana gitu kan, luar kota dan lain-lain. Jadi suatu hal yang kangen itu kita kumpul 36 orang itu kayaknya nggak bisa lagi gitu kan. Nah, itu yang bakalan dikangenin, karena biasanya di 20 hari itu kita setiap hari bareng-bareng 36 kan. Gabung. Iya, gabung-gabung gitu kan. Tiba-tibanya nggak bisa lagi gitu kan. Itu sih yang bakal kangen banget. Tapi kalau misalnya latihannya kayaknya up dulu ya. Cukup dikenang. Cukup ya, Kak ya berarti. Dikenang aja, tidak untuk diulang. Nah, apa sih Kak? Ini apa saja hal yang Kakak dapatkan setelah menjadi Purna Paskibraka? Didapetin apa nih? Maksudnya tuh di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya mungkin setelah keluar karantina, mungkin pas selesai. Oke. Kalau misalnya didapat itu sebenarnya banyak banget sih dari reward itu Paskibraka itu sendiri, misalkan reward dari Dispora. Terus juga ada pengalaman-pengalaman tentunya, terus kayak rasa bangga udah berhasil pengibaran dengan baik gitu kan. Terus juga di sekolah juga kita disambut dengan baik gitu kan. Setelah lulus SMA juga kita sebagai Purna itu kayak ngerasa punya sinergi yang baik gitu loh untuk paskib sekolah yang lainnya gitu kan, karena sebagai contoh yang lumayan baik gitu kan untuk jadi anggota Purna gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Terus juga kalau misalnya di sehari-hari relasi sih yang paling penting itu. Relasi dari organisasi itu biasanya kan banyak banget relasi-relasi yang besar gitu kan. Misal kita temu bupati gitu kan, kita juga kenal petinggi-petinggi di organisasi itu, dan juga petinggi-petinggi di misalnya di Dispora ataupun di Kesbangpol gitu loh. Itu sih. Kalau untuk yang berupa barang nggak ada Kak? Untuk barang itu reward uang, terus juga dapat baju-baju juga kayak misalnya baju PDL, PDH, PDU, terus juga dapat jaket, terus juga dapat sepatu dan lain-lain. Banyak banget sih sebenarnya. Iya. Ini apa dari dapat kabar nih kami ya. Sesudah dari pelaksanaan itu biasanya sekitar beberapa bulan tuh kayak ada reward berupa jalan-jalan nggak? Iya, betul banget. Itu kita namain itu wawasan kebangsaan, bukan jalan-jalan ya. Karena ya sebenarnya jalan-jalan juga, cuman wawasan kebangsaan itu karena kita tuh mampir-mampir ke tempat-tempat yang bersejarah gitu kan. Misal kayak ke Akmil atau ke Akpol dan lain-lain gitu kan. Ke museum-museum buat ngenalin nih ke siswa-siswa, oh gini nih masa dulu Indonesia tuh gini gitu kan. Asal usul dari TNI itu gimana bla 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 gitu kan. Biar kayak merefresh otak-otak siswa yang udah 20 hari kecapean itu. Jadi di reward lah wawasan kebangsaan itu. Terus juga di wawasan kebangsaan itu kita nggak cuman wawasan kebangsaan ke museum-museum juga, kita tuh bener-bener kayak dimanjain dari pelatih itu, kita dikasih kayak jalan-jalan ke misal ke air terjun atau mungkin ke waterboom, wisata ya berarti Kak ya. Iya, betul banget. Oke. Ini Kakak kan dari info yang kami dapat kan Kakak sudah menjadi pendamping pelatih nih Kak. Iya, betul. Padahal Kakak kan jadi Paskibraka itu kan 2017. Iya, betul. Itu kan udah lama banget Kak. Iya. Apa sih Kakak
yang membuat kakak ingin kembali lagi kak ke Paskibraka kak? Sebenarnya pengen kembali lagi itu kenapa? Nggak ada alasan pasti sebenarnya, karena kakak itu suka aja sebenarnya berorganisasi. Kakak di kuliahan kakak juga, kakak banyak banget organisasi kakak ikutin, karena memang kakak itu suka organisasi gitu kan. Kakak suka bersosialisasi, kakak suka menambah relasi baru gitu kan. Itulah kenapa kakak kemarin ada ajakan gitu kan dari kakak-kakak senior, Fizi bisa nggak buat jadi pendamping Baki tahun ini misalnya gitu kan. Alhamdulillah banget gitu kan. Jadi Baki. Pendamping ini Iya. maksudnya pendamping PI, pendamping Paskibraka. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa? Karena kakak kemarin di 2022 dan 2003 itu tinggal skripsian lagi, jadi ya alhamdulillah banget gitu kan. Kenapa enggak gitu kan? Jadi kakak ikutin, ya alhamdulillah bisa-bisa aja sih buat ngontrol waktunya. Oke, kalau boleh tahu kak, perbedaan dari pendamping pelatih dan pelatih apa bedanya kak? Kalau bedanya tuh sebenarnya dari mengambil alih dari Capaska itu sendiri. Misal kalau pelatih itu kita tuh biasanya dari TNI Polri gitu kan. Iya. Mereka yang mengambil alih semua kayak langkah tegak maju, gimana cara jadi baki, gimana jadi danton dan lain-lain gitu kan. Itu mereka ngajarkan. Sedangkan untuk pendamping sendiri kita tuh kayak perlengkapan yang seluruh untuk adik-adik Paskibraka itu kita yang bakalan ngehandle gitu kan. Misal kayak di karantina mereka butuh obat, kita yang bakal ngehandle, dan juga keperluan lainnya, misal kayak hal-hal kecil lah. Intinya di pendamping baki itu pendamping pelatih itu bakalan siap siaga buat ngebantuin adik-adik Paskibrakanya Oke, gitu. berarti intinya kalau untuk pelatih itu lebih ke teknik-tekniknya. Iya, betul Kalau banget. pendamping itu mungkin ke mental. Iya, mungkin. betul banget. Oke. Gimana nih kak cara untuk melakukan pendekatan ke Capaska? Soalnya kan yang namanya orang 36 kan pasti Iya, beragam-ragam betul, kan betul, variasi Banyak sifat juga. sifat dan karakter ya kak. Bagaimana tuh kak? Sebenarnya kalau pendekatan itu secara nggak langsung kita tuh bakal ngedekat sendiri gitu kan. Tapi adalah beberapa individu itu kayak memang bener-bener susah buat ngelakuin Ngeselin, pendekatan gitu kan. Ya lumayan ngeselin gitu kan. Karena individual di Paskibraka itu biasanya cenderung sama ya, yang dimana orang-orangnya itu kayak ambis, tegas dan lain-lain gitu kan. Adalah beberapa yang beda, cuman lebih dominannya kayak gitu. Jadi kita tuh buat pendekatannya kayaknya nggak beda-beda banget di antara satu ke satu hal lain, ke satu orang lainnya gitu kan. Karena menurut kami pendamping teman-teman adik-adik Capaska itu sifatnya mirip-mirip. Jadi pendekatannya satu arah aja gitu, yang dimana kita tuh harus benar-benar deketin mereka. Kita harus dengerin keluhan mereka. Misal mereka, kak kami ada yang sakit, misal kak kami nggak bisa gini, nggak bisa gitu, kita harus dengerin curhatannya. Kita juga harus cari solusinya gimana gitu kan, sampai mereka udah deket sama kita. Tapi dalam konteks ada batasan gitu kan, antara pendamping dan juga ada Capaskanya gitu. Jadi untuk mendekatinya dengan itu tadi, kita harus benar-benar dengerin semua keluhan-keluhannya Keluh kesah gitu. berarti Iya, kan ya. betul banget. Oke, ini kak kan dari info PPI ini kan kemarin lagi ngadain acara nih di Iya. City Mall. Ya, Stimol kak ya. Iya, Yang betul, lomba betul. globalisasi ya. Iya, tingkat betul banget. SMP dan SMA. Iya. Dengar-dengar juga nih kakak yang jadi ketua panitianya kak. Iya, betul. Nah kak, untuk acara sebesar itu kak, berapa lama untuk prepare kak? Untuk berapa lama? Untuk biasanya kalau tahun sebelumnya kakak itu kan sebagai sekretarisnya nih, sekretaris panitia kegiatan. Itu biasa kita dijatahin itu 1 bulan lebih. Nah, sedangkan untuk tahun ini kita tuh mendadak karena ada satu hal yang nggak bisa dijelasin. Jadi di tahun 2024 ini globalisasi itu cuma sekitar 25 hari atau 20 hari gitu persiapannya. Karena persiapan itu ngedadak, jadi singkat persiapannya gitu. Itu acara itu tiap tahun kak? Hampir setiap tahun, tapi ada beberapa tahun yang nggak ikut karena Pas COVID kemarin. Iya, COVID pas mungkin. COVID. Iya, betul. Oke, mungkin apa ya? Untuk acara selanjutnya ada lagi nggak untuk dari PPI kak? Kalau dari PPI aku itu sebenarnya banyak banget acara-acara yang pengen dilakuin, tapi kemungkinan belum bisa dilakuin karena bentar lagi kan ada tes offline buat adik-adik Capaska selanjutnya kan. Jadi untuk acara selanjutnya mungkin langsung seleksi aja sih.
Oke. Nah, mungkin penonton di sini ada yang ingin mengikuti jejak Iya. kakak ini menjadi anggota Paskibraka. Iya. Nah, apa sih tips dari kakak itu? Untuk adik-adik mungkin yang dari SMA manapun dari kabupaten aku, tips and trick kakak itu sebenarnya harus banget memotivasi diri sendiri. Kita tuh harus benar-benar yakin, pengen gitu kan jadi paskibraka itu sendiri. Karena kalau misalnya tuntutan dari orang tua ataupun tuntutan dari sekolah dan lain-lain itu kayak ngerasa nggak ada tanggung jawab untuk diri sendiri gitu loh. Kita tuh harus memang dari diri kita banget buat kita tuh bisa jadi paskibraka yang baik gitu. Kalau misalnya ikut-ikutan aja mah biasanya susah gitu kan. Iya. Itu pun kalaupun jadi biasanya bakalan hilang gitu kan, nggak bakalan kangen dengan paskibraka sendiri. Jadi menurut kakak, kalau misalnya teman-teman lain, adik-adik di luar situ yang pengen jadi capaska, pengen jadi paskibraka, ayo dari sekarang buat matengin nih dirinya, matengin pikirannya, mentalnya dan lain-lain, fisiknya, terima apapun konsekuensinya, biar kedepannya itu jalannya itu kayak legowo gitu loh, biar ngejalaninnya kayak asik-asik aja gitu, kayak terbebani ya. Nggak nggak terbebani gitu. Itu salah satu yang kakak tanemin sih, ngelakuin apapun itu harus dengan kepercayaan diri gitu. Oke, seru sekali topik kita pembahasan kita hari ini. Mungkin Menarik itu sekali. saja sih podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Bizi sudah menyempatkan sama-sama. waktu dan berbagi pengalaman ya. Yep. Terima kasih juga untuk para tim kreatif dan penonton yang sudah nonton video ini. Kami selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Ya.